Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Gatot hatinya berbunga. Ia tertawa-tawa mendengarkan pengakuan Dewi Lupitawati yang mengejutkan. Setelah kemenangan demi kemenangan itu, kecongkakan Gatot tiba-tiba meredup seperti lampu templek yang habis minyaknya. Bak lilin yang telah mencair. Begitu juga kekasarannya. Gerak fisiknya tak lagi layaknya Bratasena yang marah atau Wisanggeni yang mengejek para dewa. Sikap itu terpoles akal budi dan terpreksikan menjadi kewibawaan. Arogansi pernyataan beralih menjadi kearifan penuh budi luhur. Dengan tutur yang lembut menyejukkan, "Pernyataanmu aku terima. Mulai sekarang kalian semuanya saja telah menjadi istriku. Untuk itu kamu semua harus patuh pada suami. Segala perintahku berat atau ringan jangan ditolak. Jika penolakan itu kamu lakukan, maka kamu akan sial, bakal celaka." Memang sudah lumrah lelaki itu wajib kawin walaupun rupanya jelek, tetapi ia pantas untuk dihormati, disembah oleh istri, karena istri itu adalah rakyat. Bahasa Jawa yang artinya istri, dan lelaki itu adalah pepunden. Untuk itu bagaimanapun jeleknya sang suami, istri harus menghormati, tindak tunduk harus pantas, teliti dan berhati-hati, dan tidak boleh sembrono. Kesembronoan itu tidak baik. Yang tak kalah penting, istri harus sabar, jangan berangsan, dan kehormatanlah pada sesama manusia. Seumpama kamu bertemu dengan temanmu, jika kamu berbicara, tutur katamu dan sampaikan dengan mulut manis. Kabar yang kamu bawa harus kabar baik, agar hatinya senang dan lega mendengarnya. Jangan kamu bicara jelek atau senang rasani kejelekan orang lain, sebab sesungguhnya tabiat seperti itu banyak yang benci, disingkiri orang, dan kamu disebut orang yang kurang budi. Seumpama ada tamu, segera kamu temui, datanglah cepat, song dia, siapkan tempat duduk yang bersih. Kamu harus sopan santun, syukur-syukur bisa menjamunya. Namun kendati tak bisa menjamu, tetapi kalau kamu sudah sungguh suguhi senyuman dengan manis, bicara yang baik dan bersahabat seperti saudara sendiri, maka ia akan terkesan tamu senang dan tidak cepat pulang. Jika kamu menemui tamu dengan cemberut, maka yang bertemu akan takut, dikira galak, dikira pemarah, dikira tidak lumrah, dikira tidak mau menghormati terhadap sesama. Watak yang sopan santun itu sangat baik, karena dari watak itu akhirnya akan menemukan kebaikan, keselamatan, kebanyakan kenalan, dihormati oleh sesama, disenangi sahabat, dan banyak yang menyukainya. Mendengar petuah itu, semua istri Gatot ini menunduk. Mereka meresapkan kata-kata itu, mendengarkan melalui telinga kiri, masuk ke dalam hati menjadi pepundi, mendengarkan melalui telinga kanan, menyelusup dalam otak beranak penalaran, dan hasilnya tak kala keduanya bertemu dengan menyatu, maka lahirlah keluhuran budi, suatu sikap yang patut ditahuladani. Gatot menelanjangi istri-istrinya. Resmi sudah para wanita itu menjadi istri Gatot. Lembaran petuah sudah diungkap, memberi dasar rohani bagi para istri untuk bertabiat terpuji. Namun itu tak cukup. Gatot mulai mengaplikasikan fisiologi dasar dengan kenyataan fisik. Ia tak ingin petuah menjadi dogma. Yang ia harapkan petuah itu sinkron dengan realita untuk menemukan kebenaran yang ada.
Sebagian pelajaran pertama, Gatholoco menyuruh para wanita itu untuk telanjang. Alasannya ia ingin melihat benarkah istri-istrinya itu wanita. Ia juga ingin membuktikan sendiri bahwa organ yang tersembunyi itu memang beda dengan organ laki-laki. Gatholoco perlahan bicara, karena kalian para istriku sudah menatap menuruti apa mauku, maka kehendakku sekarang aku ingin menelanjangi kalian. Ini aku lakukan untuk mengetahui tanda-tanda kebenaran, apakah kalian benar-benar wanita atau bukan. Sekarang agar jelas dan terang, aku ingin melihat tempat tanda-tanda itu dalam wujud yang sesungguhnya. Sekarang kalian semua aku perintahkan meninggalkan semua pakaian, agar lebih jelas terlihat keadaan yang sesungguhnya. Ya Paduka, ini bagaimana? Mengapa memberi perintah agar kami semua meninggalkan pakaian? Kami tidak mau melaksanakan, sebab itu perintah tidak lumrah, termaksud seronok dan tidak baik. Kecuali jika Paduka menyuruh begitu di kamar tidur untuk melayani Paduka seorang, untuk menyenangkan Paduka dan kami. Kalian ini bagaimana? Mengaku sudah mantap lahir batin akan menuruti segala perintah suami, tapi baru diperintah untuk telanjang saja sudah membantah. Bagaimana ini? Kenyataan sekarang tidak ada satupun yang menurut pada perintahku. Jika membantah, kalian akan mendapatkan musibah dan menemui celaka. Biar aku akan menghukum cambuk dengan tongkat rotan tiap orang 15 kali. Dan lagi aku akan kutuk sepanjang hidupmu kalau kamu tak mau menuruti perintahku. Namun jika kalian semua menuruti kehendakku, sesudah meninggalkan pakaian, aku ajak ke tempat tidur, badanku tolong dipijat agar rasa capeknya hilang. Mendengarkan ancaman itu, akhirnya para istri itu menuruti perintah Gatholoco. Mereka takut mendapat cambukan dan mereka was-was kutukan yang akan diucapkan Gatholoco kelak akan berakibat sial seumur hidup. Dengan wajah marah dadu, para gadis cantik itu meninggalkan pakaian melalui dari baju atas, lepas satu persatu, sembari menyembunyikan muka dan sebagaimana tubuhnya dari pandangan Gatholoco. Pakaian bawah dan pakaian dalam pun tanggal perlahan-lahan, dan saat semuanya telanjang bulat, maka ruangan di mana mereka tinggal terang benderang bercahaya. Itu merupakan pantulan dari tubuh-tubuh telanjang para dewi yang cantik jelita. Tapi bagaimana reaksi Gatholoco? Memang lanangi jagat ini profil lelaki yang kurang ajar dan nakal. Wajah Gatholoco tak mengekspresikan nafsu yang menggebu, tak menyiratkan degup jantung yang berlari kencang mengejar kuda. Juga tak tampak seperti pengikut tantra yang menahan nafsu untuk menguatkan nafsu. Malah ketika menyaksikan tubuh-tubuh indah yang telanjang, Gatholoco tertawa berbahak-bahak. Ia duduk mengangkat kaki di atas kursi, meneliti satu persatu barang-barang terlarang wanita itu, sambil mencubiti, mengelus-ngelus, dan sesekali menyibak rambut ilalang yang tumbuh subur di puncak gembuk kewanitaan. Sekarang kelihatan yang sesungguhnya sudah jelas bahwa kalian semua benar-benar wanita sesuai dengan tanda-tanda kewanitaannya. Berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, karena sudah jelas disaksikan wujud kalian satu persatu, membuat hatiku lega. Kalau sekarang aku izinkan kalian untuk menutup diri, mengenakan kembali pakaian masing-masing. Jika kalian ingin mengetahui tanda-tandanya lelaki milikku, sekarang bisa kalian lihat. Aku tawarkan baiknya dilihat sekarang atau nanti. Semau kalian
akan aku turuti. Jika kalian mengadu milik kalian dengan milikku, aku juga akan menuruti. Aku bersedia dan berani. Kalian mengajak berapa kali, aku bersedia meneladeni. Ratna Dewi perlahan bicara. Paduka sesembahan kami, ini masalah nalar dan rasa. Kami tidak ingin mengetahui wujudnya pria. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami semua berpendapat kurang perlu untuk menyaksikannya. Kami tidak tega dan lagi akan tidak baik jadinya. Karena itu tidak usah Paduka menelanjangi diri. Ya, orang ayu yang menarik hati, senang tersenyum dan tertawa, yang sopan dan santun dalam tindakan. Kalau begitu sekarang dengarkan ungkapan ini dengankanlah ini pelajaran khusus untuk kalian orang-orang yang manis cantik. Aku akan menyanyikan suatu kuaruh tentang wanita, juga tentang pertemuan perempuan dan lelaki. Dendang gula untuk wanita. Lanjut videonya nanti. Kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami.